cuan buat para cuan mania. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas 5 emiten, tetapi sekarang karena sedang libur panjang, kita akan membahas 5 emiten yang berpotensi setelah terjadinya libur panjang dan market buka di hari Senin nanti. Emiten yang pertama ini ada BBRI, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Yang kedua ada ESA, Surya Esa Perkasa Tbk. Yang ketiga ada HMSP, HM Sempurna Tbk. Yang keempat ada JSMR, Jasa Marga Persero Tbk. Dan yang terakhir ada LPPF, Matahari Department Store Tbk. Oke, jadi emiten pertama yang berpotensi ini ada, yang pastinya ada Big Bang. Yang saya ambil di sini ada BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Terlihat pada tanggal 26 April 2022, BBRI berhasil breakout dari pattern running bottom, dan pada saat ini terlihat BBRI ini sedang dalam tahap retestnya kembali ke area neckline dari rounding bottomnya di harga 4.850 yang sudah disentuh pada tanggal 27 April 2022 kemarin. Bisa dilihat juga net foreign buy or sell-nya ini bisa dikatakan sedang dalam masa akumulasi sejak tanggal 3 Februari sampai hari ini. Kita lihat secara bandar detektor yang beli dengan angka yang besar ini ada AK, KZ, ZP, dan ada RX juga. Dan jika dilihat pada tanggal 28 April 2022 kemarin terlihat adanya sebuah frekuensi yang besar pada tahap retestnya, tetapi candle tidak begitu mengalami kenaikan yang signifikan. Bisa dikatakan ada big player yang masuk pada tanggal 28 April kemarin. Kita lihat 28 April yang melakukan pembelian ini ada CS dengan kira-kira sekitaran pembelian sebesar 200 miliar. Dan jika BBRI ini berhasil memantul di area neckline tersebut, dalam jangka pendek BBRI berpotensi menuju ke area target Fibonacci 100%-nya di sekitaran harga 5.230-an. Oke, untuk emiten yang kedua kita akan bahas hari ini ada yang berpotensi ini ada yang pastinya masih dalam emiten-emiten komoditi. Yang di sini saya ambil ini ada ESA, Surya Esa Perkasa Tbk. Jadi bisa dilihat ESA pada tanggal 20 April kemarin dia telah breakdown dari pattern reversal double topnya dengan neckline di kisaran harga 1.300-an. Dan pada saat ini terlihat harga sedang kembali ke area neckline tersebut. Jadi ESA ini bisa berpotensi terjadi dua skenario. Skenario yang pertama, dia akan tertahan di area neckline-nya dan membentuk sebuah pattern double top with retest dengan target double top tersebut bisa berpotensi menuju ke kisaran area MA50 yang akan bertemu juga dengan area demand di kisaran harga tersebut. Dan jika kita tarik trendline dari area bawah ESA pada tanggal 27 Januari, bisa terlihat area ini juga akan bersentuhan dengan trendline sekaligus area demand dan juga MA50 nya. Jadi jika ESA misalnya pada pembukaan hari Senin nanti tidak berhasil menguat dan melakukan penurunan yang cukup signifikan ke area MA50, bisa dikatakan momen ini merupakan hal yang cukup baik. Momen ini merupakan momen yang cukup baik untuk melakukan buy on weakness pada area support kuatnya yang bertemu dengan area demand trendline dan juga MA50. Tetapi skenario yang kedua, jika hari Senin besok menguat, kita masuk ke time frame yang lebih kecil lagi. Oke. Jadi jika ia pada hari Senin nanti menguat, bisa dikatakan ia membentuk sebuah pattern reversal. Pada time frame kecilnya ini bisa terlihat adanya sebuah pattern inverted head and shoulder.
Dan jika dengan neckline yang ada di harga 1315, yang jika misalnya pada hari Senin nanti di breakout dalam time frame 1 hour-nya, rekan-rekan bisa melakukan buy on breakout dengan target ESA di kisaran harga berada di kisaran harga last high-nya dalam pembentukan top keduanya di kisaran harga 1500 sampai 1450-an. Tapi menurut saya akan lebih baik lagi jika ESA melakukan penurunan lagi sedikit menuju ke area support kuatnya, karena risk reward ratio-nya lebih kecil membeli di sekitaran area MA50 dibandingkan di sekitaran area breakout dari inverted head and shoulder. Itu untuk ESA. Yang ketiga emiten yang berpotensi setelah libur panjang ini ada HMSP. Bisa terlihat HMSP ini masih dalam keadaan downtrend selama lebih dari 1-2 tahun. Tetapi jika dilihat dia mulai ada sedikit tanda-tanda reversal. Jadi bisa dilihat dia telah breakout dari 3 trendline. Yang pertama di break pada tanggal 29 September, bisa terlihat setelah membreakout trendline pertama, harga mengalami kenaikan yang sedikit tinggi dan terlihat harga gagal melakukan kenaikan yang lebih signifikan dan melakukan penurunan, membentuk high baru yang bisa dikatakan membentuk sebuah trendline baru. Sama juga jika dilihat pada tanggal 7 Februari kemarin, ia melakukan kenaikan sedikit dan gagal melanjutkan kenaikannya, dan ia melanjutkan penurunannya membentuk sebuah high baru. Ya bisa kita gambarkan trendline yang terakhir. Dan yang pada tanggal 25 April ini ia juga melakukan breakout. Dan bisa dikatakan membreakout 3 resisten trendline ini bisa dikatakan sebuah tanda-tanda adanya reversal untuk HMSP, dan di sini saya sudah gambarkan 3 skenario yang berkemungkinan akan terjadi. Kita membahas skenario yang pertama. Jadi bisa dilihat HMSP ini telah pada saat ini sedang tertahan oleh area supply-nya yang bisa kita dapatkan di tanggal 4 Maret kemarin, dan jika ia melakukan penurunan sampai ke kisaran area support dari HMSP di sekitaran harga 890, bisa dikatakan HMSP ini berpotensi membentuk sebuah pattern double bottom. Untuk skenario kedua, bisa dilihat kita bisa menemukan sebuah area demand pada tanggal 22 April kemarin yang akan bertemu juga dengan Fibonacci Golden Ratio 61,8%, yang jika ia misalnya pada hari Senin dan kedepannya tertahan oleh area supply yang pada tanggal 2 Maret ini, dia bisa melakukan koreksi sedikit ke sekitaran area Fibonacci 61,8% dan juga area demand-nya, dan berpotensi membentuk sebuah pattern Cupped Handle dengan retracement handle sebesar 61,8%. Ya, berpotensinya seperti ini. Oke, untuk skenario ketiga yang berpotensi terjadi ini jadi pada hari Senin nanti dia akan langsung breakout dari area supply-nya, dan dia sekaligus akan breakout dari EMA 200 menuju ke area resisten dari HMSP, dan berpotensi akan melakukan koreksi kembali ke area demand-nya nanti akan dibentuk pada tanggal 28 April, dan ia bisa saja berpotensi membentuk sebuah pattern reversal juga yang dinamakan pattern inverted head and shoulder. Dan juga ada yang menarik dari HMSP itu, bisa dilihat yang sebelumnya frekuensinya sangat minim,
terlihat pada area bottom ini ada frekuensi yang cukup besar gitu. Jadi bisa dikatakan big player mulai sedikit tertarik dengan HMSP. Dan terlihat dengan volume penutupan tanggal 28 April kemarin bisa dikatakan volume penjualannya cukup besar. Tapi jika kita lihat secara bandarmologi, yang melakukan pembelian itu ada AK, BK, dan juga ZP. Dan yang melakukan penjualan dengan angka yang paling besar itu ada PD yang merupakan iPod ya kalau nggak salah, sekuritas iPod. Dan ini merupakan sekuritas dengan merupakan kode broker dengan mayoritas retail gitu. Jadi ini merupakan sebuah hal yang positif. Dan jika misalnya HMSP ini berhasil breakout dari EMA 200 merupakan hal yang sangat bagus, karena jika dilihat sejak ia melakukan fase dalam trennya ini, bisa dilihat dapat melakukan fake breakout sekali, dan sisanya dia tidak pernah berhasil untuk breakout dari area EMA 200 yang berlaku, yang berarti EMA 200-nya merupakan resisten yang sangat amat kuat gitu. Dan misalnya jika ia berhasil breakout dari resistennya di kisaran harga 1030-an, HMSP ini bisa berpotensi menuju ke harga kisaran ya 1150-an. Untuk HMSP, emiten keempat yang kita akan bahas hari ini ada JSMR, Jasa Marga Persero. Jadi JSMR ini saya sudah gambarkan chartnya. Jadi bisa dilihat juga JSMR setelah kemarin melakukan kenaikan dengan volume yang besar, volume pembelian yang besar, terlihat bahwa JSMR ini pada saat ini sedang berada di area resisten yang merupakan bukan area yang bagus untuk membeli, kecuali JSMR membreakout area resisten tersebut. Dan JSMR ini juga berpotensi terjadinya dua skenario. Skenario yang pertama ini JSMR akan melakukan koreksi ke kisaran area konsolidasi kemarin, yang bisa dikatakan juga sebagai area demand. Dan koreksi tersebut akan bertemu dengan area Fibonacci 38,2% dan berpotensi akan membentuk shoulder yang setara dengan right shoulder, berpotensi bisa saja membentuk shoulder yang dengan retracement yang setara dengan retracement left shouldernya. Tapi perlu diperhatikan juga, koreksi ini bisa dikatakan koreksi yang sehat jika ia melakukan koreksi dengan volume penjualan yang kecil. Karena jika volume pembelian yang besar dan dengan koreksi yang kecil, ini bisa dikatakan big player-nya masih berada di dalam emiten tersebut. Oke, itu untuk skenario pertama. Jadi dia akan berpotensi membentuk pattern inverted head and shoulder, dan akan berpotensi jika di breakout berpotensi menuju ke sekitaran resistennya di harga 4.500-an. Untuk skenario yang kedua yang akan berpotensi terjadi, dia telah breakout dari pattern cup and handle dengan neckline di kisaran harga 3.900-an. Dan breakoutnya juga ini dikatakan volumenya sangat bagus sekali dan cukup signifikan. Yang pada saat ini sedang dalam tahap retest ya. Dan jika ia berhasil breakout dari area resistennya di harga 4.080-an, dia juga jika ia berhasil breakout dengan volume yang bagus juga, dia bisa berpotensi langsung menuju ke target dari pattern cup and handle-nya, yaitu sama di sekitaran harga 4.500-an yang berlaku sebagai target dari kedua skenario gitu. Untuk emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada sektor retail. Sebenarnya saya agak tidak yakin juga dengan sektor retail karena Ramadan sudah bisa dikatakan sudah lewat,
Dan pada hari Senin nanti yang pastinya setelah libur panjang seperti ini, volatilitas market ini bakal sangat tinggi. Tapi dari sektor retail yang menarik ada LPPF Matahari Department Store yang membentuk sebuah pattern continuation falling wedge. Oke, dia membentuk sebuah pattern falling wedge yang merupakan pattern yang menandakan berpotensi terjadinya trend continuation dari uptrendnya dia. Dan pada saat ini terlihat LPPF ini juga mendekati sebuah area demand-nya dia, sekaligus juga area demand tersebut bertemu dengan area MA50. Jadi sebenarnya LPPF ini untuk melakukan pembelian banyak yang ragu, tetapi selama disiplin cut loss, jika ia close di bawah MA50 ini sebenarnya harusnya baik-baik saja gitu. Dan jika ia berhasil breakout dari pattern falling wedge ini, LPPF bisa berpotensi ke area resisten pertamanya di harga 6.150 dan 6.400 yang berlaku sebagai resisten keduanya. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.